Assalamualaikum semuanya. Ada nih oknum yang katanya anak habaib, tapi ceramahnya kok tengil banget ya. Apa pantas ini dikatakan anak Habib? Sebelumnya klik tombol subscribe biar saya lebih semangat buat ngonten. Dan berbagi kisah-kisah cerita halu dari oknum Habib. Yok, mari kita lihat videonya. Kalian hadir di majlis girang nggak? Senengan nongkrong di majlis apa sama pacar? Senengan majlis sama pacar? Yang keras, pret, bohong doang. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrah. Kita ini girang, kudu girang. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Diperintahin sama Allah buat apa? Buat Makanya kita guru kita Habib Hasan ngadain tiap hari majlis buat apa? Buat kita biar deket sama Rasulullah. Kita lihat tuh Abu Jahal yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil habil, udah jelas celaka. Tetapi hadirin, ini Abu Jahal ketika Rasulullah SAW lahir, ini Abu Jahal girang. Dia buat potong kambing. Dia kasih tahu para pembesar Quraisy bahwasannya ponakan aneh lahir, anak girang. Aneh bilang kepada pembesar Quraisy, anak ini girang. Ketika ponakan anak hadir, dibuat tuh potong kambing ini segala macam. Digirang saking semangatnya ketika ponakannya lahir. Ini Abu Jahal, berkahnya dia seneng ketika Nabi SAW lahir. Dia diberikan keringanan di setiap hari Senin, yaitu diringankan azab. Apalagi kita tiap malam pengajian, majlisan. Bib, ini ngapain sih Bib? Baca maulid, majlisan, kan bisa sholawat di rumah aja. Bukan sholawat lu main ML, ngereng, push, main bola, nonton. Barca kalah ya malam ini tadi ya. Sedih cuy. Decul nih, decul. Kita ini kata baginda Nabi Muhammad, Habib Ali udah bilang, Habib Ali Habsyi, zajma la sakyuk farbih jami'in zunu. Perkumpulan ini nggak bakal diraguin lagi kata Imam Habsyi sahibul Maulid. Nggak bakal diraguin lagi. Buat apa? Buat akan menghapus dosa-dosa kita. Kan bisa sholawat di majlis. Ana mau tanya amanten. Ente mau dapat pahala banyak apa kagak? Mau dapat fadilah banyak apa kagak? Di rumah, iya antum sholawat. Apalagi zikir, iya. Akan tetapi beda dengan fadilahnya ketika ente hadir. Ente jauh-jauh dari rumah ente, keringetan, habis kerja capek, tapi dia mau tetap hadir di majlis. Dia bela-belain, dikeluarin duitnya buat hadir majlis, dikeluarin keringatnya, tenaganya buat hadir majlis. Itu berapa pahala yang Allah berikan sama kita? Setiap langkah kita. Lebih besar apa yang kita perbuat di rumah. Begitu juga hadirin, kita memandang orang-orang soleh, kita membaca dan mendengarkan apa yang dikarang orang-orang soleh. Kita apalagi kita membaca sirah nabawiyah dan kita membaca kisah-kisah Rasulullah yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuad. Kami menceritakan kisah-kisah Rasul dan para nabi-nabi hanya untuk apa? Untuk menguatkan dan mengkokohkan apa itu? Cinta ini di dalam maulid emang apaan? Koran, apalagi komik lah, bukan.
yang diceritain yaitu perjalanan dan kemuliaan kisah-kisah baginda Maulana. Tujuannya untuk apa? Manusabbitu bihi fuada. Untuk biar menguatkan dan mengkokohkan cinta kita kepada Mekenye. Biasaan Bu, sorry. Kita ini yang diajarin sama Nabi, sama guru kita Habib Hasan, apa? Tetap istiqomah. Walaupun sibuk apapun, ini dalam maulid, di bulan maulid Nabi, gimana kita biar ngasih hadiah buat Nabi? Ente biar ngasih hadiah ke keluarga bisa, ngasih kado ke keluarga bisa, yang lain-lain bisa, ngucapin ulang tahun bisa. Tapi apa yang ente buat ngasih hadiah buat Rasulullah, ngasih kado buat Rasulullah? Gimana caranya biar Rasulullah senang? Bikin itu hubungan kita deket sama Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara hadir majlis dengan cara sholat, baca sirah nabawi, kerjain sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Jangan pernah ngentengin sunnah Nabi Muhammad. Minum berdiri, udah berdiri tangan kiri, nggak baca bismillah, kucing. Ente diajarin sama guru-guru, sama masyayikh, sama para ulama, gimana sunnah-sunnahnya Rasul. Jangan cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kerjain. Dan ini yang membuat baginda Nabi Muhammad senang. Ini ngamalin, minum 3 kali tegukan, masuk masjid pakai kaki kanan, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Begitu. Ini yang membuat Rasulullah karena Rasulullah tuh emang dikira nggak mikirin kita. Di akhir wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terakhir disebutin sama Rasulullah apa? Ummati. Umatnya dia pacaran nggak tahu malu. Umatnya dia ngereng mulu nyampe ninggalin sholat. Umatnya nonton drakor terus, sehingga dia nggak tahu malu sama Nabi. Betul gak? Makanya nggak pakai nye sekarang. Makanya dengan apa kita perbaikin, rubah niat kita. Gimana caranya agar kita bisa deket sama Nabi? Dengan kita banyak sholawat, dengan kita banyak hadir majlis, dengan kita yaitu sering-sering mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Dan ini semua yang akan membuat girang hati baginda suci Maulana Muhammad. Semoga yang hadir semuanya panjangkan umurnya, berkah selamat. Yang belum dapat jodoh Allah kasih jodoh yang baik, yang belum dapat kerjaan Allah kasih pekerjaan yang baik, dilancarin rezekinya, sukses, amin ya robbal Rabbi manfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.